Salah satu penemuan terbesar di abad pertama adalah gas yang lebih tajam yang kemungkinan memiliki ilmu untuk memotong dan memanipulasi materi genomik. Jadi, memotong DNA dan menggantikannya dengan DNA yang baru itu tidak terdengar begitu sederhana dan itu tidak bekerja. Tetapi dalam video ini saya akan berbicara tentang bagaimana CRISPR dilakukan dan bagaimana ilmuwan mengetahui bahwa alat genetik semacam ini dapat dikembangkan yang sudah ada sebelumnya, sehingga CRISPR memungkinkan kita untuk melakukan perubahan yang ditargetkan menjadi genom. Genom adalah kumpulan semua gen yang ada dalam sel pada titik waktu tertentu, tetapi bagaimana hal ini dapat dicapai sehingga CRISPR yang merupakan singkatan dari Clustered Regular Intrashed Short Palindromic yang memiliki informasi urutan yang ada dalam genom bakteri dan secara teratur diselingi dan diberulang di alam. Sebabnya disebut palindromic repeat, yang dimana protein berasosiasi dengan lokus CRISPR yang dikenal sebagai garis protein yang terkait CRISPR yang bekerja seperti chaser molekuler, yang dimana akan berbicara tentang mekanisme sesaat, tetapi CRISPR ini dapat dipahami sebagai mekanisme pertahanan yang tertanam dalam genom dan yang dalam hal urutan DNA locus crispus. Dan gen kasta yang menghasilkan protein kasta 9. Sekarang informasi urutan yang ada dalam ilmuwan genom lemak, mereka mencapai urutan identik. Dan bagaimana konsekuensinya atau apa penyebabnya dari satu hipotesis, yaitu ketika menginfeksi bakteri dan materi genetik yang diberi makan yang ada dalam bakteri dan cobalah untuk diintegrasikan ke dalam genom bakteri. Yang dimana urutan ini tetap dimasukkan ke dalam lokus CRISPR akan menjadi bagian dari genom bakteri, sehingga mempunyai dua infeksi path yang sama oleh lokus CRISPR ini. Kemudian membuat RNA spesifik dengan menargetkan genom dan produk gen kasta yang mempunyai 9 kasta yang akan dikaitkan dengan RNA yang diproduksi oleh lokus CRISPR yang disebut guide RNA dan lainnya. Tricher RNA akan membelah genom food sekarang setelah genom lemak dibelah menggunakan sistem kasta 9 CRISPR ini, yang dimana bakteri melindungi dirinya dari virus phage, dan itulah cara kerjanya. Sistem kekebalan adaptif bakteri ini benar-benar merupakan fenomena yang menarik. Tapi, bagaimana cara ilmuwan memotong menggunakan sistem untuk memanipulasi genom kita sendiri? Yang dimana sebuah sistem yang menghadirkan bakteri yang menggunakan respon imun mereka. Memanipulasi gen jadi ilmuwan yang dimulai pada abad ke-21 sebagai pendekatan ahli biokimia yang cukup sederhana, yang dimana dalam tabung reaksi mereka menempatkan DNA yang berpaduan melacak RNA dari kasta 9 yang akan membelah dan dapat menguraikan hasil dengan menjalankannya ke dalam elektroforesis gel agarosa yang sangat sederhana. Dapat kita lihat 9 kasta telah melakukan tugasnya untuk mendapatkan pembelahan yang berbeda dari ukuran lebih kecil dari yang tidak dipotong. Sekarang ilmuwan mengajukan pertanyaan, apakah kita dapat menggunakan RNA sebagai pemandu yang berbeda untuk menargetkan sistem ke wilayah tertentu? Jika ini benar, maka dalam elektroforesis gel agarosa yang tergantung jenis RNA pemandu yang kita gunakan.
Mereka dapat memperoleh ukuran yang berbeda dari panjang panci yang berbeda, yang berarti mengubah urutan RNA guide yang benar-benar menargetkan mekanisme pembelahan ini, yang dimana pada titik balik dan yang memberitahu ilmuwan bahwa kita benar-benar dapat menggunakan sistem untuk memanipulasi genom yang diminati asalkan kami mengetahui informasi urutan untuk menargetkan mesin pemotong ke lokasi tertentu, seperti serangan yang sangat ditargetkan pada banyak serangan pada CRISPR yang dapat dilakukan pada banyak jenis sel termasuk sel manusia dan sel induk manusia. Jadi, mari kita lihat sel induk manusia, dan jika menargetkan satu lokus genom tertentu dengan CRISPR dan mencobanya untuk memotong. Yang terjadi dalam sel itu ada mekanisme perbaikan yang akan mencoba memperbaiki luka atau memperbaiki kerusakan sedemikian rupa sehingga kita dapat memberikan integritas genom dengan benar. Dan ada mekanisme yang diikuti dalam sel yang non-homolog yang bergabung pada trik itu, yang mempunyai trik untuk menargetkan mesin CRISPR ke dalam lokus genom tertentu, yang dimana kita ingin membuat potongan untuk menghasilkan pemutusan untai ganda dan bagaimana membuat titik mutasi ketika ganda ini akan disiapkan oleh rekombinasi homolog. Maka kami menyediakan perbaikan ilegal yang akan dimasukkan ke dalam untai yang rusak dan oligo yang berisi satu mutasi dan untai yang diperbaiki dengan mesin perbaikan yang akan menggabungkan versi bermutasi dan cara memasukkan mutasi titik yang dapat menyebabkan perubahan dramatis dan banyak mutasi yang terkait. Dapat dipelajari dengan menggunakan pendekatan ini juga sebagai pemutusan untai ganda yang dapat diperbaiki oleh plasmid donor yang mengandung urutan CRISPR, yang dimana dapat digunakan untuk memanipulasi genetik, membuat titik CRISPR yang digunakan untuk memberi label genom sehingga ada bidang yang muncul yang dikenal sebagai fluorescence yang dimediasi CRISPR dalam hibridisasi. Dapat memahami bahwa CRISPR adalah mekanisme penargetan lokus genomik dengan fluoro. Kita dapat mengidentifikasi bahwa tidak hanya CRISPR yang dapat digunakan untuk memanipulasi transkripsi, juga menggunakan struktur different CRISPR tertentu. Kita dapat mengaktifkan atau menginaktivasi gen yang diinginkan secara spatiotemporal, yang sekarang tujuannya futuristik adalah membuat terapi gen menggunakan pendekatan berbasis CRISPR. Video ini, jangan lupa tetap nonton video selanjutnya. Saya akan membahas tentang bagaimana CRISPR dikembangkan dan bagaimana cara melakukan CRISPR di garis sel manusia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.